Pemirsa, kembali program Warta Praja. Saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke depan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alex Saputra, berikut Warta Praja selengkapnya. Pemirsa, hari pertama masuk kerja usai libur panjang. Senin pagi, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melakukan tinjauan mendadak di ruangan pelayanan kantor perizinan di Gedung Balai Kota Semarang. Dalam sidak tersebut, Wali Kota menemukan 5 pegawai yang tidak masuk tanpa ada keterangan. Sebelum melakukan sidak di Komplek Balai Kota, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebelumnya menyempatkan melakukan sidak di beberapa kantor kelurahan. Pasalnya, dirinya mendapat informasi adanya pegawai negeri sipil setengah siluman. Adanya informasi tersebut, Wali Kota Semarang akan menindaklanjuti dengan melakukan pantauan secara mendadak di semua tempat pelayanan. Pegawai yang disinyalir setengah siluman tersebut, mereka hanya melakukan absen pagi, kemudian memilih tidak melakukan pekerjaan. Ini yang menjadi PR tentu saja adalah merubah mindset kawan-kawan PNS terutama yang masuk kategori setengah siluman. Jadi namanya ada, orangnya ada, kemudian lokasi di kerja juga ada, hanya outputnya yang kadang-kadang tidak jelas. Diharapkan pegawai negeri sipil untuk mentaati peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pasalnya, dengan mangkirnya pegawai setengah libur panjang akan mengganggu sejumlah pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya pegawai siluman maupun setengah siluman juga bisa membebani negara karena kinerjanya tidak maksimal dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Herinana, Cakra, Semarang TV. Satpol PP Kabupaten Rembang berhasil mengamankan beberapa cukai rokok yang diduga ilegal dari berbagai merek dalam sebuah operasi. Operasi rokok gelap menyasar di kios-kios dan toko-toko di perbatasan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Rembang melakukan operasi rokok tanpa cukai di sejumlah tempat, di antaranya di Kecamatan Sarang, Sale, Gunem, Kragan, dan Sedan. Pada operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan beberapa pres rokok yang diduga ilegal. Menurut Kepala Satpol PP Slamet Riyadi yang didampingi Kasih-Gagda Sudarno menuturkan, rokok yang diduga palsu tersebut sebagian besar beredar di toko dan warung pelosok desa dengan harga yang murah. Rokok kosongan ini dijual dengan harga cukup murah mulai dari Rp2.000 hingga Rp3.500 per bungkusnya. Dan juga ada yang sebagian di dalam kota. Operasi cukai rokok tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 junto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Hasil operasi ini akan diserahkan ke pihak Bea Cukai. Terkait sanksi, sepenuhnya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pihak Satpol PP Kabupaten Rembang memberikan pembinaan kepada mereka yang menjual sehingga di kemudian hari tidak lagi menjual rokok tanpa cukai karena akan merugikan pemerintah. Seperti diketahui, menjual rokok tanpa cukai atau bercukai palsu akan dikenai sanksi pidana, yakni sanksi penjara 5 tahun dan atau denda 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sarman Mibo, Cakra, Semarang TV. Pemirsa, Ditjen Imigrasi perketat pengawasan orang asing di Indonesia. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Direktorat Jenderal Imigrasi mengajak seluruh lapisan masyarakat agar lebih waspada terhadap masuknya orang asing ke Indonesia. Dengan aplikasi pelaporan orang asing atau APWA, pengawasan ini nantinya bisa dilaksanakan berlapis hingga tingkat desa. Masih banyak ditemukannya kasus imigran gelap di Indonesia membuat Direktorat Jenderal Imigrasi terus berbenah dan meningkatkan pengawasan. Salah satu langkah terobosan yang dilakukan adalah dengan pembentukan tim PORA atau tim pengawasan orang asing. Bukan hanya melibatkan internal dari keimigrasian, Ditjen Imigrasi juga bersinergi dengan seluruh jajaran penegak hukum, bahkan hingga masyarakat hingga tingkat desa.
Upaya yang dilakukan Ditjen Imigrasi ini tidak lain sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah akan membebaskan visa kunjungan oleh 169 negara. Selain itu, pasar bebas yang akan segera dimulai membuat pihak imigrasi harus melakukan pengawasan khusus, terutama bagi orang asing yang akan melakukan perbuatan tidak baik di negara Indonesia. Selain membentuk tim PORA, Ditjen Imigrasi juga membuat sebuah aplikasi yang disebut APOA atau Aplikasi Pelaporan Orang Asing untuk bisa melaporkan jika mendapati orang asing di sekitar mereka yang mana mencurigakan. Perlu dilakukan pengawasan terhadap keluar dan masuknya orang asing itu, keluar masuknya orang asing itu. Nah, imigrasi tentu tidak bisa berbuat sendiri karena keterbatasan anggota lah khususnya gitu kan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama semua komponen masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dari awal sudah menyadari bahwa ini nggak mungkin lah dilakukan oleh satu institusi saja. Bukan sekedar melakukan pengawasan bagi orang asing yang masuk, pengawasan bagi warga negara Indonesia yang hendak keluar negeri juga diperketat. Dengan demikian, kasus imigran gelap yang memanfaatkan Indonesia sebagai jalur loncatan tidak lagi terjadi. Heni Nugroho, Cakra Suara TV. Minat baca masyarakat Indonesia dinilai masih rendah di dunia. Seluruh stakeholder perpustakaan baik pendidikan maupun umum diminta bergerak meningkatkan minat baca masyarakat. Sementara Pemkab Boyolali berencana akan membangun perpustakaan digital untuk menumbuhkan minat baca masyarakat. Dalam safari Gerakan Nasional Gemar Membaca yang diselenggarakan Perpusnas di Pendopo Alit Rumah Dinas Bupati Boyolali, PLT Kepala Perpustakaan Nasional Perpusnas Dedi Junaidi merasa prihatin karena dalam The World Most Literate Nation WMLN yang dirilis baru-baru ini, Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara yang menjadi lokasi penelitian tentang tingkat literasi. Meskipun tingkat literasi Indonesia masih sangat rendah, namun Indonesia bisa berada di peringkat 36 dari 61 negara tersebut terkait pembangunan perpustakaan. Dalam hal ini, Indonesia bisa mengalahkan Korea dan Belanda. Dari 77.000 desa yang ada di Indonesia, sudah ada 21.200 desa yang memiliki perpustakaan. Terkait hal ini, Bupati Boyolali Seno Samudro akan membangun perpustakaan digital di Pusat Simpang 5 Boyolali. Bupati meminta Perpusda Boyolali untuk melakukan persiapan dengan mengubah buku manual menjadi buku dalam bentuk soft copy. Nah, perpustakaan itu nanti tidak di sini. Tadi patung kuda di Simpang 5 itu, di situ cagar budaya. Itu nanti akan saya bangun perpustakaan, saya beri nama Perpusda Lari Gunung. Lari Gunung, anak gunung nantinya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Haris Al-Masyari prihatin karena minat baca masyarakat Indonesia terhitung paling rendah di dunia. Dia berharap seluruh stakeholder perpustakaan baik pendidikan maupun umum bergerak meningkatkan minat baca masyarakat. Pihaknya juga menggiatkan generasi muda untuk membaca sejarah bangsa. Terkait akhir-akhir ini sering muncul gerakan komunis yang jelas sudah dilarang oleh negara. Minat baca masyarakat Indonesia itu masuk golongan paling rendah di dunia, ya. Ranknya saya agak lupa, tapi yang jelas masuk kalau ini 15% terbawah, ini masih sangat rendah. Oleh karenanya kita berharap agar minat baca ini makin meningkat. Taufik Irvani, Cakra Suara TV. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Di Kota Semarang setidaknya ada 24 siswa yang mengikuti ujian nasional tingkat SMP. Meski demikian, baru 5 sekolah yang menerapkan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Hari pertama ujian nasional tingkat SMP sederajat di Kota Semarang berlangsung lancar.
Hal ini sesuai dengan pantauan dari Wakil Wali Kota Semarang bersama Komisi D DPRD Kota Semarang yang meninjau UN di beberapa SMP dan Madrasah Sanawiyah Senin siang. Meski dijumpai ada siswa yang sakit, namun secara umum pelaksanaan UN berjalan lancar. Wakil Wali Kota Semarang Hevi Arita Gunaryanti Rahayu meminta ujian nasional tingkat SMP untuk tahun depan sudah harus berbasis komputer. Untuk itulah pihaknya bersama Komisi D DPRD akan menganggarkan pengadaan komputer di sejumlah sekolah, khususnya SMP negeri. Terlebih pada tahun depan seluruh siswa SMK, SMA akan diambil alih oleh provinsi, sehingga dana yang biasanya digunakan untuk SMA, SMK dapat dialihkan ke SMP dan SD, termasuk untuk pengadaan komputer di sekolah-sekolah. SMA, SMK kan kita sudah tidak mengalokasikan anggaran, sehingga anggaran-anggaran yang untuk SMA, SMK kita bisa alokasikan, sehingga diharapkan semua sekolah negeri, SMP negeri bisa melakukan CBT tahun 2017. Jadi kami menganggarkan tahun 2016, tapi tentunya kan setiap sekolahan berbeda jumlah muridnya. Aturannya ada sepertiga dari jumlah murid yang ada, sehingga nanti kami berhitung bersama dengan Komisi D DPRD Kota Semarang untuk mengalokasikan anggaran itu. Sementara itu, Komisi D memastikan akan mendukung program pengadaan komputer di SMP negeri supaya UN tahun depan dapat dilaksanakan dengan berbasis komputer. Karena dengan UNBK diakui Komisi D DPRD Kota Semarang lebih efektif dan efisien. Anggaran pendidikan ini kami coba untuk menyokong, apalagi kan tadi Bu Gita sendiri juga sudah matur, kita target untuk tahun depan itu SMP sudah memakai metode CBT, apalagi kan SMA dan SMK sudah ditarik ke provinsi, jadi anggaran untuk dari SMA dan SMK kita akan coba alihkan ke SMP untuk sarpras, memenuhi kuota sarprasnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin mengungkapkan dikarenakan ada kendala sarana dan prasarana, untuk tahun ini baru 5 SMP yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer UNBK. Namun dirinya memastikan di tahun depan akan lebih banyak yang mengikuti UNBK. 6, ada 6 sekolah di sekolah swasta ya. Sekolah Nasima, Maria Regina, Bina Bangsa, dan beberapa sekolah yang lain. Ada 6 yang jelas. Tahun lalu belum ada, tapi tahun ini sudah 6. Total untuk Semarang 2015-2016 tahun pelajarannya ini ada 23 sekolah, SMP, SMA, SMK. Insya Allah tahun depan akan naik lagi. Jumlah yang ikut UN, Pak? 24.689. Dari 236 sekolah. Di Kota Semarang sendiri, UN SMP sederajat diikuti oleh 24.689 siswa dari 236 sekolah. Diharapkan UN yang akan berlangsung selama 4 hari tersebut dapat berjalan lancar dan siswa mendapatkan nilai maksimal. Heridiana, Cakra Semarang TV. Kabupaten Boyolali kembali absen dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tingkat SMP sederajat. Permasalahan teknik masih menjadikan sebagai kendala, namun pemerintah optimis tahun depan Boyolali bisa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat saat melakukan peninjauan pelaksanaan ujian nasional hari pertama untuk tingkat SMP sederajat di Boyolali mengatakan, Kabupaten Boyolali secara bertahap mulai mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer untuk tingkat sekolah menengah pertama. Untuk tahun ini, Kabupaten kembali absen dalam pelaksanaan UNBK tingkat SMP. Pada tahun 2015 lalu, Pemkab Boyolali menggadang-gadang pelaksanaan UNBK tingkat SMP Boyolali akan menjadi yang pertama, namun masalah infrastruktur dan teknis menjadi pengganjal program nasional tersebut. Tetap akan dipersiapkan beberapa yang sudah dijalankan, dilaksanakan di SMA, SMK walaupun belum secara keseluruhan, tapi ke depan akan kita coba seperti apa yang menjadi arahan kebijakan Pak Bupati, ke depan akan diuji coba untuk SMP 1 dipersiapkan dengan pola ujian yang sama seperti halnya SMK, SMA yang sudah berjalan sebelumnya. Menggunakan Pemerintah Kabupaten Boyolali merencanakan ujian nasional berbasis komputer di 3 SMP tahun depan. Ketiga SMP tersebut adalah SMP 1, SMP 2, dan SMP 4 Boyolali. Disdikbora Boyolali sudah mulai melakukan persiapan. Persiapan utamanya terkait dengan perangkat komputer dan teknis di sekolah.
sehingga siswa bisa dengan mudah menggunakan komputer saat UN, termasuk menyediakan jaringan listrik yang memadai. Serta ujian sampai saat ini ada 16.204. Kita untuk UNBK ke depan kita siapkan untuk SMP 1 dan SMP 2, insya Allah nanti kita tambah di SMP 4. Sementara ini terkait dengan perlengkapan komputer kita sebetulnya sudah, tapi di teknik sih kita masih, sehingga kita bertahap untuk tahun ini kita melaksanakan UNBK di SMA, SMK, nanti kita tahun depan insya Allah SMP sudah melaksanakan. Taufik Irvani, Cakra Semarang TV. Pemirsa, ribuan pencari kerja Wonogiri menyerbu Pendapa Kabupaten setempat. Mereka memanfaatkan kesempatan melamar pekerjaan di 31 perusahaan lokal hingga nasional yang didatangkan ke Pendapa Kabupaten Wonogiri. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Alex Saputra serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ke-275, pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar Wonogiri Job Fair 2016 selama 2 hari di Pendapa Kabupaten setempat. Sebanyak 31 perusahaan lokal hingga nasional didatangkan ke Pendapa. Puluhan perusahaan ini memberi kesempatan kepada Angkatan Kerja Wonogiri mengenal sekaligus melamar perusahaan bersangkutan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Wonogiri Ristanti mengatakan saat ini ada 17.000 pengangguran di Kabupaten Wonogiri. Dalam job fair yang baru kali pertama digelar di Wonogiri ini, Disnaker Trans menargetkan bisa menyerap 1.000 orang penganggur Wonogiri. Angka ini tergolong kecil dibanding lowongan kerja yang tersedia dalam job fair, yakni sebanyak 23.000 orang tenaga kerja. Tentang minimnya target serapan tenaga kerja, menurut Ristanti, karena perusahaan beserta job fair mensyaratkan usia maksimal 35 tahun. Dari 31 perusahaan itu minimal kita terserap 1.000. Meskipun peluang kerja yang kita tawarkan ada 23.000. Nah itu mengait juga keminatan mereka. Tapi mudah-mudahan lebih dari itu. Jadi pengangguran 17.000. Tapi dengan usia produktif yang dipersyaratkan oleh perusahaan kan 35 ke bawah. Bambang Widihartono, Cakra Semarang TV.